Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi di pembelajaran ketiga. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas pembelajaran 1 dan 2, hari ini kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4. Persiapkan buku kamu, kita baca teksnya bersama-sama. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berikut ini percakapan antara mereka. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Siti. Selamat pagi juga, Siti. Nah, selanjutnya, bagaimana kabar kamu, Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah. Terima kasih doanya ya, teman-teman. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak, teman-teman? Sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang didapat. Ilmu apa, Do? Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Oke. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besarnya manfaat dari waduk tersebut. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Jika tak ada listrik akan gelap dan sawah kering, maka padi tidak akan tertanam dengan sempurna. Nah, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah kamu ketahui. Yang pertama itu, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga irigasi untuk pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Lalu yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Coba ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nah, tadi ada dalam teks ya, Nak. Lalu yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nomor 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah akan kekurangan air. And then number 5, yang kelima,
Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Yang pertama, jika tidak ada listrik maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu. Yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Dan yang ketiga, banyak pekerjaan yang akan terganggu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari teks kita yang tadi. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya juga harus diayunkan lebih kuat. Nah, ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, nanti gerakan pertama ini sampai nanti gerakan selanjutnya boleh kamu lihat di bukumu. Oke, gerakan-gerakan apa saja ada itu: tangan di pinggang, kaki masih terbuka, lalu tangan di pinggang, kaki sudah mulai bergerak ke atas, lalu berganti-gantian di gerakan ketiga dan gerakan keempat. Oke, nanti ini bisa kamu peragakan di rumah ya nak. Nah, di gerakan kedua juga ada 4 posisi. Oke, badan sudah mulai dimiringkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Nah, tadi kaki kan, sekarang sudah ikut dari pinggang ke badan. Oke, lalu lanjut gerakan yang ketiga, juga ada 4 pola dia. Tangan dihentak ke depan dan ke belakang. Oke, lengannya dihentak ke depan dan ke belakang secara bergantian. Ada 4 pola untuk gerakan yang ketiga. Nah, ada 3 gerakan dengan 4 pola masing-masing. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari dapat menguras energi. Nah, demikian untuk pembelajaran kita yang ketiga. Masuk kita ke pembelajaran yang keempat, tapi masih di tema yang sama, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi di pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan belajar apa, Miss? Nah, perhatikan bukunya sama-sama, kita baca bersama-sama. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam oleh mereka berbuah dengan lebat. Nah, jadi kalau udah berbuah dengan lebat, persediaan buah akan ada terus ya, karena tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan oleh petani. Nah, itu makanya kita makhluk sosial. Coba sekarang pikirkan baju yang sedang kamu pakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Nah, di situ ada Pak Tani yang sedang menanam kapas, lalu ada pemintal benang dengan kapas yang sedang dipintal, lalu benang tersebut akan digunakan penjahit untuk menjahit baju. Nah, semuanya itu membutuhkan energi, karena energi apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap kain yang kita miliki? Nah, di situ ada kolom untuk energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju, lalu apa kewajibanmu terhadap pakaian yang kamu miliki. Oke, yang pertama,
energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Nah, kewajibanmu menjaga pakaian agar tetap awet. Lalu yang kedua, energi kimia dan energi gerak saat memintal benang. Nah, kewajibanmu menggunakan pakaian dengan baik. Lalu yang ketiga, energi kimia, gerak dan energi listrik pada saat menjahit baju. Nah, maka kewajibanmu adalah mencuci pakaian yang kotor. Nah, nanti ini kamu salin ke buku PR kamu. Ini nanti boleh kita jadikan sebagai bahan ujian ya, Nak. Salin kembali ke buku PR kamu. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan begitu lama. Energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu kita harus menghargai waktu dan energi yang kita miliki. Nah, jangan buang-buang energi dan tidak boleh membuang waktu. Nah, selanjutnya masih di gambar yang tadi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat kamu pakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu baju dapat dipakai. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk langkah pembuatan baju nanti boleh kamu tulis juga di buku PR kamu. Nah, kerjakan tugas kamu secara mandiri mulai dari pembelajaran 3 sampai ke pembelajaran 4. Tetap jaga kesehatan ya, Nak, tetap semangat belajar. Bye-bye.